si hidung ini tuh dipukulin aman. Aman. Iya. Tapi kan dahi lu di kamera wartawan kan kerut-kerut. Hah? Sama Kamel juga. Sama kami. Kami berdua adalah korban-korban kamera wartawan. Kamu gimana pas ngeliat itu? Aku tuh nggak tahu ya karena kalian yang ngelihat. Jadi aku tuh nggak tahu aku tuh aslinya tuh cantik atau enggak tahu kalian yang menilai karena aku tuh tidak fokus ke situ. Tahu nggak kira-kira siapa oknum wartawan yang menyebar ya wajah asli para artis dari Dr. Richard, Melanie Ricardo sampai ke Dinar Kenny? Tahu nggak? Mau saya sebut namanya, tapi tahu nggak? Hai guys, jumpa di podcast aku bersama dengan The Boxer, The Female DJ, The Singer, dan segala macam. Apa lagi? Cewek-cewek panas Indonesia. Sambut sama-sama ini dia. Kok gue mau nyebut pinggan mambo sih lo? Dinar Kenny, ho. Yo, keren banget sih. Akhirnya sekarang udah ada apa namanya sebutan sabuk emas bukan? Iya sabuk emas lah sama kayak adiknya Kak Mel. Roy Ricardo. Punya. Iya, kita kan dia langsung chat aku kan. Iya. Kita sekarang sama-sama punya sabuk. Iya dong, anjay. Cocok keren nggak? Setelah ini ya kalah sama Nikita Mirzani ya. Kalah sama Nikita Mirzani tahun lalu. Nah tahun ini menang. Jadi aku tuh pokoknya tahun ini siapapun lawannya aku bakal lawan. Dan ambisi aku ya kayak aku harus menang. Aku tuh 1 tahun loh latihannya Kak. Wow. Tapi nggak, coba buka deh. Ini loh, sweater lo buka. Awas, ini lah. Audio aman nggak audio? Coba deh. Iya audio. Udah ngapain sih pakai sweater? Lo nggak usah pakai sweater lah. Buka aja. Nah, aku kan nggak mau jual keseksian sama Wih, beda sekarang sahabat kita ini loh. Nggak, pegangannya. Iya loh, badan lo keras sekarang cuy. Coba berdiri kau. Bisa berdiri? Kelihatan? Wah. Coba perut lo. Bagus loh sekarang. Bagus loh. Di review badan aku. Tutorial unboxing DJ perempuan. pakai clip on. Nah. Aman nggak suaranya? Aman suaranya? Nggak aman, dia kan ngomongnya ke sebelah sini ntar. Iya, sini. Coba. Apa pakai jaket lagi? Pakai jaket lagi lah. Tidak jual keseksian. Ribet banget. Iya. Maaf, tidak jual keseksian. Soalnya ada yang ngatain aku. Sekarang jadi apa yang dijual? Aku tuh kayak ngegali skill kayak beberapa skill Kak Mel. Iya. Apapun itu yang bisa menghasilkan ternyata ya yang long time itu yang panjang itu ternyata bukan keseksian. Coba Kamel perhatiin aja ya. Iya. Kan aku ikutan pemersatu bangsa dari angkatan awal sampai sekarang kayak tiap tahun tuh ganti-ganti ada cewek seksi lagi kayak selebgram gitu kan itu temen-temen aku semua. Iya. Terus kalau female DJ ada lagi yang baru. Betul. Terus yang sensasi tiap tahun ada lagi. Betul. Nah ternyata yang bikin kita panjang itu adalah ya skill kita kayak pemersatu bangsa cewek seksi ini dia insight di Instagramnya tinggi banget tapi nggak ada show-nya, terus dia cuma talk show doang. Misalnya talk show kan berapa Kamel? Betul. Kamel pasti kalau off air nge-host pasti mahal banget kan? Ya lumayan lah Ya, karena kan harus ada skillnya kan. Ada skillnya menghibur dan bikin orang tuh kayak gue pengen undang dia lagi. Yes. Nah kalau aku nge-DJ aku tuh nggak tahu dari tahun 2016 2017 itu sampai saat ini aku nggak pernah nggak ada show DJ tiap minggu selalu pergi. Iya, job lu tuh lancar banget loh nge-DJ. Karena mungkin doa orang tua kali ya. Benar, karena bapak lu tuh luar biasa mendoakan lu sih ya. Mendoakan iya. Tapi yang gue pikir tadinya kan gue kenal sama Dinar tuh dari zaman O Channel guys. Dulu kalau ada tayangan namanya Lu Lebay, gue sama Iksan Akbar. Iksan sekarang udah di New York. Ini anak tuh dulu di apa gue DJ Lebay, bukan apa sih? Lo Lebay ya. Lo Lebay lu apa sih? Iya jadi DJ-nya. Miss Lebay. Oh Miss Lebay. Lu ya, Miss Lebay, bener. Ini Miss Lebay datang, antah berantah, tetongnya masih triplek guys. Masih kempes guys. Masih size S ya dulu, sekarang kan XL ya guys. Terus udah gitu, yang gue pikir tadinya Dinar Kenny itu hanya menjual yang memang aura kecantikan, seksi. Ini kayaknya tuh ya udah cewek-cewek yang selewat hilang gitu. Tapi gue harus acungin jempol ini, gue bilang ya, Dinar ternyata you made it. Lu tuh bertahan cukup lama loh, bener gak? Lama Kamel. Lama loh. Nih Kamel, udah ada loh. aku dulu yang waktu ketemu Kamel itu tuh kan kayak datang ke Jakarta tuh aku masih sewa apartemen. Wow. Ya apartemen aku tuh cuman sewanya tuh per bulan 5 juta.
Sampai aku tuh beli apartemen dulu kredit 700 juta. Terus aku pernah sempet kayak, aku ada punya uang lagi ke rental mobil dan itu masih DJ show aku tuh nge-DJ tuh dari awal 5 juta, 10 juta, 15, sekarang kan 60. Wow. Sampai sekarang mah punya rumah udah 2, apartemen, mobil di parkiran lumayan lah. Wow. Bangun rumah orang tua. Wow. Tapi sebelum bangun rumah orang tua, Kamel, aku di kampung bangun masjid dulu pinggir rumah bapak. Alhamdulillah. Tapi pada akhirnya, kayak kemarin lo tanding lagi, terus itu kan membuktikan bahwa secara skill Dinar tuh udah ibaratnya mumpuni. Niat satu, terus skill lo juga latihan kan. And then yang ketiga juga gue lihat lo tuh kayaknya udah mulai menguasai medan. Kalau dulu sama Nikita lo tuh gue perhatiin dulu sebenarnya bisa menang, Nar. Lo tuh bisa menang sebenarnya menurut gue, atau paling nggak bisa seri deh gitu. Maksudnya lo nggak babak belur abis-abisan juga, lo masih bisa bertahan dengan baik gitu. Dan secara usia kan lo lebih muda kan daripada Nikita kan. Tapi kayak lo tuh ada respect gitu loh, ada kayak segan mau mukul. Iya makanya kalau rematch lagi terjadi aku tuh antara, karena kan kenal sama Nikitanya lama, yang angkatan Kak Mel. Jadi aku tuh pertama kali ketemu artis tuh Melanie Ricardo, Ihsan, sama Nikita Mirzani. 3 artis itu. Terus aku kayak, kalau lihat mukanya dia tuh, aduh respect gimana. Cuman kesel juga kemarin tuh, tahun kemarin kalah tuh. Kalau tinju itu kan, kalau dibully tuh di ring langsung dikata-katain sama penonton. Bener. Kayak modal cemen lu. Modal tetong doang lo. Modal tete doang. Kayak gitu. Jadi lo ready? Kalau mau rematch lagi, HW bikin rematch lagi sama Nikita Mirzani, lo ready? Ready, karena aku tuh kayak bukan kesel sama Nikitanya ya. Aku tuh ini kayak kan sport, olahraga. Iya, aku mau ngadu kayak sekarang otot Nikita Mirzani. Otot Nikita Mirzana. Orang RT mana nih Nikita Mirzana? Otot Nikita Mirzani sama otot aku sekarang kuatan siapa gitu. Lo ngerasa lebih strength-nya lebih kebangun sekarang? Iya, kalau sekarang lebih berani. Aku kayak ditonjok kepala aja. Kemarin kan Pamela sering banget nih nonjok kepala aku. Oh iya? Aku cuman gini maju lagi. Wow. Kayak aku ditonjok kepala biasa aja gitu. Wow. Jujur sakit gak? Walaupun pakai pelindung kan? Besoknya ini pegel banget 3 hari ada. Berasa banget. Karena nggak, kalau pada saat di ring kan kita kan karena excited ya. Iya, adrenalin. Nggak ada. Nggak rasa. 3 hari tuh hancur badan. Wah, enggak di sini nih kayak kayak mau copot nih gitu. Cuman aku kayak ke fisioterapi kan dibener-benerin takut kenapa-napa gitu. Wow. Nar, tapi lo yakin kalau lo di rematch lagi sama Nikita Mirzani lo bisa menang nggak? Menang lah. Tapi Nikita tinggi banget, Kamil. Oh, karena kayak sama Jering kemarin kan beda tinggi ya. Wih, itu jauh tingginya beneran. Iya. Coba dong lo bilang dong sama Nikita, lo ready untuk rematch lagi dong. Nikita Mirzani, aku ready buat rematch. Tuh, Nik ditantangin sama bocil tuh. Kayak si Ko Ivan bilang, Dina rematch lagi ya mau? Kan rame aku bilang kan kemarin pas ditanya kayak, kamu nanti next tanding mau sama siapa? Rematch lah sama Nikita Mirzani. Kok langsung lo rame. Di mana-mana. Tapi jujur, pada saat sama Pamela Savitri, lo memang udah ngerasa lo akan menang apa enggak? Iya. Aku sih udah feeling kayaknya gue menang deh. Nih. Cuman aku lihat, wah tinggian dia sih. Iya, Cuman aku nggak tahu ya, karena itu kan apa yang terjadi di ring itu, betul. Itu yang terjadi. Cuman aku lihat, wah dia tinggi dari aku, tangannya panjang. Terus banyak orang youtuber memprediksi, ini kayaknya Pamela bisa menang karena tangannya panjang gitu. Cuman ternyata kan itu 4 round. Kalau yang Amani kita 3 round kan. Cuma 3 round ya? 4 ini. Dan itu menang telak tahu. Jadi di semua round itu poinnya kita tinggi. Oke, sekarang ceritain dulu. Ini kan kita cuma ngelihat di luarnya nih Nar, ya. Maksudnya orang tuh cuma nonton, wah pukul lah bego lo, pukul lo, tolol lo. Tapi kan kalau orang penonton selalu ngerasa lebih jago daripada yang main. Iya, dia kan? nggak merasa muter di ring, rasanya ngap. Kita mulai nih pada saat lagi sebutan Cywar. Cywar, ya. Cywar tuh kan yang kata-kataan dulu. Tapi ini memang diperuntukkan untuk membangkitkan amarah, adrenalin supaya lo tuh ibaratnya pengen nonjok. Ya, ini memang dilakukan untuk pertandingan tinju gitu ya. Iya. Dan aku tuh menghindari banget sebelum tanding ketemu sama Pamela, sama chat-chatan sama Pamela. Maksud tuh jangan sampai dia WA aku. Kalau enggak tuh kayak gue merasa baik-baik nantinya. Iya. Gitu. Tapi lu sama Pamela sebetulnya temenan apa enggak?
Dulu sempat main bareng, cuman kita tuh kayak beda pekerjaan, jadi kayak tiba-tiba ngejauh sendiri karena beda pekerjaan. Ya, beda dunia aja ya. Iya, iya. Bukan karena ada apa-apa segala macam. Enggak Oke. ada. Jadi pada saat ketemu, lu lebih lepas dong dibandingin sama Nikita. Nikita kan Iya. lu ngerasa is like your older sister kan? Iya. Dong. Ada respectnya Ada gitu. respectnya. Oke. Hanya aku kalau sama Nikita, sama Dewi Persik sebenarnya aku tuh respect sebenarnya nggak bisa sebenarnya. Iya, tapi kan ini kan pertandingan balik Pertandingan, lagi. iya. Kalau sama DP kira-kira lu bisa menang nggak? Wah, aku nggak berani nonton aja, nggak berani gua. Beneran. Tadi ini kita, oh gue menang gue. Gak sama DP gimana? Oh gue gak berani kok. Nggak, ada rasa respectnya gitu loh. Apalagi kalau aku lihat orang itu banyak multi talenta. Jadi aku tuh kayak ngehargain orang dari skillnya. Karena menurut aku kalau skill itu kita tuh kayak butuh proses belajar. Dan orang itu rajin pasti, makanya dia sukses dengan skillnya. Jadi lu kayak gitu. ada pikiran-pikiran sendiri nih, Jadi ada prediksi sendiri-sendiri ya Iya, ada untuk prediksi melawan lo. Oke, waktu pada saat Cywar itu, lu mempersiapkan kata-kata nggak? Enggak, aku Untuk menghajar si Pamela? enggak. Oh enggak? Enggak, jadi Pamela duluan yang panas, Iya. aku baru tembak gitu. Oke. Tapi memang ada beberapa kata-kata, waduh ini Pamela keterlaluan ini mati. Dia bilang cebol. Oh ya? Iya. Aduh kata aku, ini mah sakit hati beneran kalau dibilang cebol ya kan. Udah gue pendek beneran lagi. Tapi lu gak baperan ya, Nar? I mean that's a good. Seorang yang bermain sport itu kan sebenarnya gak boleh baperan. Karena kalau lo baperan kan skill lo jadi berantakan kan? Iya benar. Nah, gimana pada saat lagi, waktu lo disamperin maknya Pamela gimana tuh? Itu di luar prediksi. Settingan gak sih? Demi Allah nggak ada, sampai orang-orang kan, jadi pas kita lagi maju set lah itu siapa, aku pikir siapanya Pamela, karena waktu pas kita temenan tuh aku belum berkesempatan ketemu sama mamanya Pamela kan, belum pernah ketemu, cuman kayak mungkin aku kayak salam ya buat mama, mungkin pernah kayak gitu, cuman kalau buat ketemu papasan face to face belum pernah. Iya, makanya aku nggak tahu itu siapa tadi tiba-tiba gitu. Zed datang gitu, lo diomelin apa segala macam, Iya, lo kayak masih bengong gitu. Gua bengong, cuman lu siapa? Aku Dinar Candy, ya kan? Itu orang-orang pada ngakak jawaban si Dinar kenapa begitu. Bapak lo nggak lu suruh maju? Bapak lo kan biasanya udah sering mondar-mandir di TV. Bukan, lucu bahaya. lagi bapak lo. Itu kan pertandingan di Bali. Si Pamela aja pakaiannya begitu. Belum yang lain pakai bikini. Bapak aku bisa kabur, Zai. Bapaknya Haji ya? Ustadz apa sih? Iya kan pemuka agama. Bapakku kan suka kayak gini. Iya. Bapak mah takut kalau ke Bali tuh banyak cewek yang pakai kancut. Dalam hati aku, Bapak nggak tahu aja kalau aku lebih dari itu. Astaga, polos pisannya. Jadi emang sengaja nggak bawa bapak, ya? Enggak, Dan aku nggak mau ikut-ikutin. udahlah, ya biar penting. Tapi bapak mendoakan, lu tahu, bapak tahu lo mau tanding dong. Tahu, pokoknya seminggu mau tanding itu aku udah cat-catan, Pak. Aku tuh sebenarnya mau tanding lagi gitu. Nggak bilang dari awal. Waktu dulu lo kalah, bapak gimana? Sedih gak? Oh, sedih. Kalau sekarang seneng banget dia. Untungnya tuh baju tandingnya tuh rapih ya, kayak gombrong gitu. Iya. Jadinya bisa diliatin ke bapak, Pak, lihat Pak gitu. Oh, kalau enggak dia kalau lo kebuka bapak nggak mau ngeliat gitu ya? Iya, bukan apa-apa. Kenapa begini pakaiannya, kan waktu yang sama Nikita seksi banget lagi. Kalau ini kan bisa diliatin. Oh, ke saudara-saudara bapak, orang-orang di kampung gitu ya. Terus Nar, pada saat rasanya gimana Nar? Saat masuk nih, kan ada pasti kan ada kru supporternya si Pamela, supporternya Dinar Candy. Memang lu udah punya pengalaman, lu udah tahu rasanya. Iya, beda kan, sama pertama kali dong pasti. Beda, dan ini kan kalau yang kedua supporternya lebih banyak. Kan di Bali lebih jauh sebetulnya. Lebih banyak selebgram, jadi pendukung aku tuh selebgram tuh udah full di bawah, penyanyi dangdut di atas, itu ternyata ngedukung aku semua. Kamu bayar mereka? Enggak, mereka beli tiket, aku juga kaget, mereka beli tiket sendiri, masuk bayar sendiri, aku juga sampai kaget, anjir, ini nih kayaknya beneran, maksudnya beneran temen yang sayang sama aku, mereka pada beli sendiri, aku juga kaget, kenapa mereka pada datang, karena kan pas di ini tuh gemuruhnya beda kan. Betul. Banyak banget pendukung aku karena mereka Pamela banyak nggak pendukungnya? Dikit. Lebih banyak kan kamu? Iya. Nah itu pengaruh nggak? Oh iya, pengaruh pasti. Dong. Buat semangatnya juga karena mungkin Pamela baru juga. Mungkin nggak tahu ya kalau Pamela nanti tanding lagi mungkin udah punya supporter sendiri. Oke, saat masuk lu kan udah di training, lu udah diajarin sama coach lo untuk kalau pukul apa jab nih, apa segala macam. Kalau round pertama aku pede banget itu, sat, ya kan, napas masih oke nih. Asik. Pamela apa ngejengkang itu? Oh iya jatuh kan Pamela. Waktu pada saat masuk ring, udah dengan segala macam lo, dia persiapan lo dan segala macam. Ada masa-masa yang lo lupa nggak diajarin sama coach apa-apa? Itu pas karena napas emosi. udah hilang.
round 3, pokoknya round 2 Iya. ke round 3 itu udah ngap banget. Aku kayak anjir gak bisa napas karena terlalu semangat di round 1. Makanya pasti dikasih tahu supaya ini ya jaga napas nggak sih Nar? Iya, nah, dan di situ tuh itu udah acak-acakan banget kayak ini kuda-kudanya aku juga udah kesana kesini, tangan udah begini, udah nggak pakai tenaga. Iya. Karena ternyata aku tuh lupa Kamel. Jadi 2 hari sebelumnya itu aku ada show di Pekanbaru. Ini buat pelajaran kedepannya kalau mau Iya. tanding aku bakal libur seminggu lah. Oke. Jadi aku tuh kayak nge-DJ di Pekanbaru otomatis lah nggak mungkin kalau nggak minum. Show loh, Kamel, show itu dingin tempatnya Iya, dan iya. banyak masa. Dan si masanya juga kan pasti pada, namanya night club pasti pada minum. Kita Iya. buat ngimbangin masa sebanyak Iya, itu. minum-minum dikit lah ya. Dingin iya. Itu pengaruh? Pengaruh ngap banget. Pokoknya round 2, round 3 cuman aku dalam hati berdoa, ya Allah minta napas yang banyak, amin. Wow. Tapi pas abis doa gitulah, pokoknya round 4 itu mulai stabil lagi. Dan round 4 tuh ternyata cuma dikasih 1 menit. Aku lagi nonjok, kok udahan gitu Oh, kan. ini diudahin dan Enggak kan, hitung emang poin. 1 menit udah. Oh wow, saking lu nafsunya jadi lu sampai lupa udah 1 menit gitu ya? Iya udah. Karena kan itu kan yang lucunya tuh yang rame banget penonton. Jadi si peluit udah selesai, kita masih saling Masih tonjok. iya, Itu kan iya. kayak beneran. Wah ini dendam beneran nih gitu. Iya. Padahal gak kedengeran karena capek banget kan. Iya, Kayak bener. dengeran sorak yang lucu banget itu adalah coach aku. Jadi aku tuh nggak bisa denger coach aku. Jadi itu udah ngaco banget kayak Dinar maju Dinar. Astagfirullah si Dinar. Itu kesel banget coach aku. Lu nggak dengerin gitu, saking lu bener-bener udah nggak bisa denger. Udah nggak bisa denger karena udah teriakan orang. Terus ditambah itu kan nafas yang pokoknya kalau kalian mau tanding apapun mungkin lari atau Iya. itu pokoknya fisik seminggu Iya. itu harus bener-bener di maintain. Wow. Wih Iya, itu iya. Kamel kayak mau mati. Lu ngerokok nggak sih Nar? Enggak. Padahal lu nggak ngerokok ya, masih Cuman ngap juga kurang ya? tidur. Jadi Iya, kayak dari iya. Pekanbaru ke Jakarta transit. Terus besoknya tuh langsung jalan ke Bali. Di Bali tuh nggak istirahat. Jadi langsung ada apa sih kalau weigh in. Iya badan, ini ngukur badan ya? Iya Ngukur badan badan. jadi capek, jadi kondisinya nggak bisa, staminanya nggak bisa full gitu ya? Iya dan terus kepikiran. Jadi malam tuh kepikiran anjir mau tanding. Jadi kayak 2 jam bangun gitu. Nah ini pertanyaan gua, malam sebelum lu besoknya tanding, nggak bisa tidur? Gak bisa. Kayak nggak, kan bodoh ya. Iya. Setelah tanding baru kayak enak banget tidur sampai jam 12 siang. Jadi tidur bangun lagi kayak anjir kenapa kepikiran begini ya kayak gitu. Wow. Karena aku nggak mau kalah lagi Kamel. Terus Betul. pas yang round pertama tuh buat ngeyakinin aku gimana caranya biar nggak nervous. Jadi aku tuh udah kayak ambisinya besar kayak Dinar lu harus menang, kalau lu kalah ini kalah 2 kali malu. Ngerti gak sih Kamel kalau aku kalah Makin 2 beban, kali? iyalah. Beban itu kayak Ya kalau kalah sama Nikita Mirzani oke lah ya. Lu kalah lagi sama Pamela Savitri, aduh kayaknya 2 kali dua kali kalah gitu loh. Iya. Dan pokoknya round 1 tuh unggul banget Dinar pokoknya. Karena kan kalau Nafsu gitu kayaknya lu ya. Iya, karena kan kalau lawannya jatuh poin kita udah besar itu. Oh makanya lo tak gitu. Terus jatuh, aku juga bingung, lah kok jatuh gitu kan. Itu tapi dalam hati aku ya Alhamdulillah, Pagi. alhamdulillah poin banyak gitu kan. Yang lucunya Kamel, Lucu banget sih nih cewek-cewek pada. enggak yang lucunya round 3 nih ya, round 3. Orang kan udah persiapan gini-gini, orang lagi ngatur strategi coachnya, aku ke coachnya. Coach, poin kita aman kan coach? Poin kita gede kan coach? Udah berisik kamu Dinar ya, kamu tanding 1 round lagi. Iya coach, banyak kan poinnya, berisik kamu Dinar, nggak aman katanya gitu. Jadi lu tuh bener-bener ini ya, apa kayak udah kelebekan gitu ya? Iya, tapi aku di pertandingan itu kenapa aku yakin menang karena Pamela tuh mundur semua, jadi kayak dia itu kehajar, jadi apa sih yang kena? Ringnya? Iya ke belakang Oh. terus, jadi aku mau maju terus. Aku udah dalam otak aku menang ini nih nggak gue. mungkin enggak, masa Iya. poinnya dikit gitu. Ada momen nggak dimana misalnya Pamela lagi nampol lo, lagi mukul lo, terus lo kayak agak baper karena anjir sakit lagi gitu? Enggak sih, enggak sama sekali karena aku tuh nggak mandang itu Pamela temen aku. Jadi aku mandang itu lawan aku gitu. Aku mandang ini lawan aku. Malah aku ada yang ngasih Pamela ngasih muka aku gini.
Makanya Pamela ada 2 kali tang, aku maju aja begitu. Karena kalau aku nggak maju Kamel, kan tangan Pamela tuh sebenarnya panjang gitu, dia tuh buat ngejangkau muka aku itu gampang banget buat dia. Tapi kalau akunya kagetan dipukul muka, itu aku nggak bisa ngehajar dia. Cuman aku pas dipukul maju terus aja, nggak apa-apa. Banyak kehajar muka lo? Banyak, di videonya banyak kok kehajar. Cuman aku terus ngeringsek ke dalam. Kayak bodoh amat lah muka aku, das, jadi kena ke Pamelanya. Jadi nggak ngedrop ya? Kayak gini loh Kamel, aku kena pukulan tuh kayak gini, tang, nggak kaget. Pamela tuh kena pukulan masih kaget, kayak tang, langsung pang gitu. Makanya dia sempet jatuh. Iya. Lu nggak takut kan hidung lu palsu, tete lu palsu. Ntar kalau kena nggak pecah tuh implan lu. Orang sama Nikita ditonjok tete sana, tonjok tete sini. Sama Nikita itu ya tete itu tonjok-tonjokan tuh sering banget kalau sama Nikita. Banyak kena hajar tetong lo? Iya, aku ngehajar tete Nikita sering banget juga. Poinnya itu. Karena Nikita tinggi banget. Agak kurang enak ya. Aku ngajar tete Nikita juga sering banget. Iya. Kan dia tinggi banget jadi otomatis pukulan aku ke tetenya dia terus. Itu nggak apa-apa Nar? Nggak ada kekhawatiran takut implannya pecah atau hidung lo bengkok gitu? Iya tuh masa enggak lah, mahal kan implannya. Asik. Nah kalau sama Pamela tuh ada peraturan, jadi nggak boleh mukul tete. Kalau mukul tete kita kurang 1 poin. Makanya aku ngincer palanya dia terus. Oh, tapi lo sempet nggak ngincer bagian dadanya nggak? Pernah kayaknya kepukul ada 1-2 kali, cuman aku memang ngehindarin karena kan lagi di ring tuh sebenarnya tuh nggak bisa fokus, gue mau ini mau apa gitu. Nggak bisa, jadi bisa kena kemana aja, cuman aku sadar ada dua kali lah kena ke tetenya dia. Tapi aman, dia tetongnya asli apa palsu sih? Mendingan tanya aja nanti langsung. Malah jadi nggak gosip. Kalau aku sama Nikita kan, ya kita mengaku ini dokter buatan dokter. Hartono ya. Hartono. Tapi lo nggak takut muka lo digebuk apa dipukul apa segala macam? Untung implan ini ya, maksud tuh si hidung ini tuh dipukulin aman. Aman. Iya. Tapi kan dahi lu di kamera wartawan kan kerut-kerut. Hah? Sama Kamel juga. Sama Kamel. Kami berdua adalah korban-korban kamera wartawan. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya emang. Coba gimana? Enggak. Coba emang gimana? wajib banget ya penampilan tuh. Aku nggak ngerti sih. Aku dari dulu tuh nggak pengen kayak Dinar cantik banget. Dinar seksi banget. Enggak. Aku tuh pengen kayak lu suka sama gue tuh karena kepribadian, karena skill aku, karena apa ya namanya tuh, karena talent aku, apa yang aku bisa dicintai. Karena tiap orang tuh karakter kan beda-beda. Betul. Kalau cantik, seksi, 5 jutaan banyak. Betul. Sok tiap tahun, apalagi anak-anak misalkan tahun 2000, yang baru-baru nih ya, model-model seksi, cantik. Aku kan kerja di dunia malam, maksud tuh tour ke setiap kota. Tiap kota tuh cewek cantik-cantik. Makin cantik-cantik ya Nar? Itu LC, ada yang 1,5 aja. 1,5 cantik loh. Aku pernah ke suatu kota, blasteran cantik banget. Jadi temen aku ada, dia tuh nakal banget pokoknya. Aku mau pokoknya aku kalau dikencanin sama om 15 juta gitu. Terus kamu kalah kataku. Itu lihat LC itu 1,5 juta cantik lebih dari kamu. Tapi memang benar, makin muda umur perempuan terutama di kota, enggak cuma di Jakarta, kota-kota besar ya. Ini kita ngomong Indonesia ya, makin cantik-cantik. Karena skincare makin banyak dibandingin zaman kita dulu remaja. Plus klinik juga makin banyak dan orang makin santai melihat orang operasi, tarik benang. Kalau dulu kan jarang Nar, bener gak? OP itu dulu ibaratnya orang, gua mau ketahuan, Mbak operasi ya? Nggak mau ketahuan. Kalau sekarang malah bikin tutorialnya, ngevlog, endorsement gitu loh. Jadi nggak, pada saat lo yang pertama kali jadi korban kamera wartawan itu kan Dr. Richard. Iya kan, Dr. Richard tuh ini jerawatan, bopeng apa segala. Terus Dr. Richard kan dia sih pinter ya, dia balik bikin jawaban, ya kan di konten TikToknya dia. Nah, abis itu Dinar kalau nggak salah kan, Dinar tuh kenapa sih? Lu kan kamu kan nggak ada bobskinya, nggak ada bopengnya, nggak ada jerawat. Enggak, dia tuh nyorot ini aku nih, kenapa? Jadi aku tuh lagi di wawancara, tiba-tiba aku tuh pokoknya keluar itu kan abis menang boxing. Ceritanya aku tuh keluar dari studio TV, tiba-tiba wartawan udah banyak di sini. Keadaan panas terik matahari. Sosonanya ya Nar, sosonanya heboh gitu kan. Ya Kak, begini ini nih. Terus aku jawab sambil terik matahari, aku jawab gini. Iya gimana? Kalau kita ngejawab gini pasti kerut lah. Terus kan diberitain, Dinar tuh ternyata sudah tua, berkerut kayak gitu. Lu masih mending, gue dibilang burik katanya. Sama, terus aku kayak, bodoh amat. Kamu gimana pas ngeliat itu? Kayak, ya mungkin kadang-kadang kita terlihat, aku tuh nggak tahu ya karena kalian yang ngelihat, jadi aku tuh
nggak tahu aku tuh aslinya tuh cantik atau nggak tahu kalian yang menilai karena aku tuh tidak fokus ke situ. Kalau menurut aku Dinar tuh kalau yang lebih cantik banyak, tapi menurut aku kamu tuh menarik. Karena apa? Karena menurut aku kamu tuh adalah salah satu yang nih, again gini, kalau Dinar cuma ngandelin tetong-tetongan gede, menurut aku ya pasti akan banyak yang lebih gede tetongnya, banyak. lebih cantik, lebih muda, lebih halus mukanya. Tapi kalau the fact lo sampai hampir 10 tahun ya jadi artis sekarang bisa bertahan, terus boxing sekarang ke olahraga bisa ibaratnya mengepakkan sayap ke bidang lain, menurut aku ada skill lain, gak cuma fisik yang bisa ditawarkan dari seorang Dinar Candy. Itu kenapa orang kalau ngundang Dinar Candy berani bayar mahal. Iya. Pasti gak hanya cuma karena mukanya dan tetongnya, bener gak? Iyalah, dan terus apa ya namanya itu, kalau aku sempet loh Kamel kena mental kayak gini. Gimana? Jadi aku dulu tuh kayak perawatan secantik-cantiknya kayak dimulusin. Pokoknya kalau kemana-mana make upan yang tebal biar terlihat cantik di mana-mana. Karena aku pikir kalau mau masuk ke dunia entertain tuh harus kelihatan cantik. Kontak lens dulu nggak pernah lepas. Iya, pokoknya aku ke dunia entertain, gue harus kelihatan cantik nih, biar menarik. Lama kelamaan, set aku tahu pergaulan Jakarta kan banyak ani-ani itu ya. Ani-ani itu ternyata 5 juta, 15 juta, 20 juta. Cantik banget lebih dari cantik aku. Banget asli. Dari sana aku putar pikiran. Gua harus belajar nge-host, acting, harus belajar DJ, harus go internasional otak aku ya. Aku harus pokoknya bisa segala macam kayak gitu. Akhirnya tuh aku bisa, talent aku tuh semakin, maksud tuh kebisaan aku semakin naik. Dan akhirnya tuh cewek-cewek itu ya, cewek-cewek yang cantik-cantik itu lama-lama bergenerasi. Terus silih keganti. Lah aku mah nggak diganti-ganti lah, tetap begini. Karena ada skill yang Dinar tetap pertajam. Kalau lo coba berhenti aja, lo cuma mengandalkan lo operasi, tetong-tetongan lo, ya nggak ada salahnya dengan cantik ya, tapi nggak bisa berhenti. Artis itu nggak bisa hanya mempertahankan fisik aja, karena fisik at some point lo akan menua. Iya. Secapek-capek segede-gede ya implan lo, ya akan ada implan lain yang lebih besar, bener nggak? Iya, implan gampang banget tahu, tinggal operasi jadi gede banget. Itu kan, itu juga apalagi kalau kamu pakai uang sendiri, bangga lah. Tapi kalau dibayarin om-om nggak bangga lah itu mah. Katanya implannya rasanya beda. Dan kalau rasa itu rasa ketertarikan, rasa cantik, misalkan mereka jualan physical touch. Itu paling rata-rata ya ani-ani yang curhat ke aku. Si om-om itu cuma bertahan 4 bulan, nanti ganti lagi. Tapi kalau cewek yang value-nya tinggi, punya skill tinggi, itu yang dipertahankan loh. Sama om-om? Enggak sih, kayak gini loh Kamel, tahun ini Dinar itu diincar banyak pengusaha loh. Maksudnya untuk pacaran atau untuk ngundang nih? Enggak, untuk dijadiin istri. Oh wow. Ada 3 pengusaha yang menurut aku mungkin dia kayaknya kaya banget kalau menurut aku. Cuman aku kayak, karena kalau orang mereka tuh nyari kayak gue tuh cari istri yang pintar. Menurut gue Dinar tuh dia itu pintar. Kalau secara cantik kata mereka tuh gue punya duit, gue tuh bisa beli sebenarnya. Cuman gue nggak cari cewek seperti itu. Jadi ada lucu banget Kamel. Jadi aku perform di suatu kota. Dia nyawer aku. Nyawer aku nggak tahu 35 juta, nggak tahu 50 juta. Tapi dia memang suka nyawer, ibaratnya suka nyawer cewek. Banyak, memang duitnya banyak. Terus aku abis perform ke ruangan artis, mau pulang ke hotel. Aku cuma minum doang kan, capek ngos-ngosan abis nge-DJ, abis loncat-loncat. Dia nyamperin, LC lain tuh nyamperin aku kayak, itu bos gitu kan. Aku cuman kayak gini ya. Oh, terus dia kan kayak duduk situ, sama aku dipelototin kayak gini. Aku kayak gini, dalam hati najis. Aku pergi pulang. Di situ dia malah yang ngejar-ngejar. Jadi ada 3 pengusaha kaya raya yang kayaknya benar-benar nih crazy rich, nggak kaleng-kaleng ya, yang deketin Dinar. Wow, mau memperistri lo maksudnya ya? Memperistri, dan dia udah yang 2-nya udah datang ke bapak. Wow, oke. Berarti pada saat itu si FYP viral, yang muka kamu kamera wartawan segala macam, mereka nggak, yang pengusaha ini nggak peduli, gua tahu Dinar. Iya, tapi kamunya baper nggak? Sakit hati nggak sama wartawan? Enggak. Nggak sakit hati? Bodo amat lah aku. Karena aku kalau manggung tuh aku nyeleneh banget loh Kamel, kayak Roy Ricardo, kayak kita tuh di panggung gitu loh. Kita kan anak muda yang nyeleneh gitu. Jadi aku nggak peduli, aku bukan host. Maksudnya kan kalau host yang infotainment kan harus bener-bener merawat penampilan kan yang Dinar lihat. Kalau lo mah one whole package ya, keseluruhan ya. Keseluruhan, jadi acak-acakan juga nggak apa-apa. Jadi begitu video itu keluar nggak ada perasaan insecure? Enggak. Kan harusnya abis video itu keluar perawatan lah. Enggak lah, aku nggak perawatan karena di tahun ini ya Kamel.
mungkin aku bakal perawatan di tahun depan karena di tahun ini tuh sampai Februari aku nggak mau perawatan dulu. Karena aku mau ada boxing lagi percuma, rusak lah. Ntar juga kan pasti kehajar-hajar juga kehajar lagi, misalkan ibarat kata aku mau benerin hidung biar tadi kan di kamera wartawan kayaknya hidung aku gede misalnya mau diituin, ini mau dibenerin. Enggak, aku nggak akan, biarin aja begini. Terus apa yang kamu mau sampaikan ke netizen yang bilang, oh artis-artis nih kalau di kamera sendiri aja lo pada cakep, pada pakai filter, kalau kamera wartawan aja lo pada burik, pada bapuk. Apa pendapat lo? Coba kalian bisa nggak kayak kita itu kayak gini tuh penuh dengan kerja keras. Maksudnya tuh kayak aku tidak terlahir dari orang kaya, terus aku bisa seorang cewek bisa punya fasilitas sendiri, bisa punya rumah, bisa beli mobil sendiri tanpa laki-laki itu tuh menurut aku itu hal yang mahal. Yes. Gitu loh. Jadi kalau coba kalian bisa nggak umuran aku beli, maksudnya penghasilannya miliaran, nggak mungkin, jarang yang kayak gitu dari nol ya, zero to hero. Ini bukan kaum pewaris ya, kami adalah kaum perintis. Bapak kami bukan siapa-siapa, bener gak? Iya kan? Gitu. Jadi kalau hari ini paling nggak bisa naik Alphard itu karena perjuangan luar biasa ya. Astaga Kamel, sampai meriang-meriang nyari duit. Aku pernah nyari duit sampai di bandara nggak bisa jalan loh. 5 kota pernah. Tuh guys. Jadi 5 kota terakhir tuh si Trans TV ngajak syuting, aku masih paksain bisa, kan mau nyari duit nih, pokoknya eksistensi tinggi kan kalau nyari duit gedenya di DJ, tapi kan TV juga tetap harus diambil, ada duitnya, sama ada eksistensinya, aku tetap ambil set. Pas turun pesawat Kamil, ini lemes banget, habis tenaganya, terus aku naik kursi roda udah nggak kuat. Yang bilang jadi artis tuh enak, gampang, tuh sekelumit baru sedikit ceritanya Dinar kini. Tapi Dinar, kalau ketemu lagi sama wartawan misalnya abis syuting gitu, rame gitu mau interview, jadi ada parno-parnonya Pak, cuek aja? Atau poninya lo gini-gini dulu? Cuek aja lah, bodo amat. udah ketangkep kamera ada kerutan. Itu nilai aja lah sendiri kalau kalian ketemu aku seperti apa. Tidak selalu kita itu terlihat bagus di kamera, apalagi kayak Kak Mel misalkan sehari syuting 5 TV, ibarat kata emang harus on terus, capek lah, nggak bisa selalu on terus. Kita itu pekerjaan tuh bukan aku syutingnya satu aja jadi cantik banget. Dan pada akhirnya bahwa artisnya juga manusia, sama seperti netizen. Kami punya kerutan, kami punya bekas jerawat, kami punya garis-garis penuaan. Karena emang human, manusia, nggak artificial, bukan boneka. Tapi itu tahu nggak, kameranya itu di setting yang dinaikin. Saturasinya. Nah, tunggu. Dinaikin apanya tuh? Pas yang ada wartawan, gue pengen ngajak. Sayang, sini sayang, aku mau tanya. Pas ada wartawan. Kameramen harusnya. Sini, yang kameramen mana? Sini, siapa ya? Bagi clip on dong, atau dong clip on sini buat ngobrol. Sini, masuk. Ambil bangku dong sini mas. Gue mau nanya. Ada filter yang dinaikin, itunya apa namanya? Jadi dengan lighting yang nggak bagus, ya outdoor kan lighting kan seadanya. Muka tuh jadi semuanya terekspos, yang geradakan, yang apa semua kan pasti makin kelihatan. Tapi maksud tuh misalkan garisnya halus, tapi itu jadi garis dalam. Ini, lo cakep lo dia. Ada bangku nggak? Ambil dong. Woi, masa nggak dikasih bangku? Pas udah ada korban-korban artis, korban-korban kamera wartawan, ya, Melanie Ricardo yang katanya wajahnya burik, Dinar Candy yang katanya wajahnya berkerut-kerut, ya, harusnya Dokter Richard kita undang juga nih, ya kan, dan juga kebetulan ada teman wartawan di sini. Siapa namanya Mas? Rifko, Mas Rifko dari, udah nggak usah sebut deh, dari salah satu infotainment, ya, hot. Mas, tahu kan fenomena sekarang yang lagi viral FYP di TikTok? Ya kan, bahwa interview terus tiba-tiba ngezoom muka para artis, kelihatan deh tuh aslinya. Ada yang bilang, wah ini udah lolos kamera wartawan, emang cantik sesungguhnya. Ada yang, wah ini ternyata wajahnya burik. Ada yang ini wajahnya ternyata tua, apa segala macam. Itu sebenarnya kalian tuh teman-teman wartawan pakai handphonenya apa sih kalau boleh tahu? Handphone kejam apa itu? Itu handphone sih yang aku juga ketangkepnya dari handphone. Kalau handphone biasanya resolusinya rendah sih kalau yang bikin gambar jadi pecah. Bukan iPhone ya? Bukan itu. Berarti nggak bisa ini airdrop ya? Oke, tapi itu sejak kapan? Kalau boleh dari cerita ngobrol-ngobrol kan teman-teman wartawan pasti ada grup apa segala macam. Sejak kapan sih ada tren itu, dan siapa sih kalau boleh tahu yang awal-awalnya punya ide? Ini kita kebetulan banget gue sama Dinar kita skut ya Nar, santai. Kita no hard feeling sama teman-teman wartawan. Coba Mas. Kalau yang julid-julid itu sih kurang tahu aku ya. Jadi kalau mulai kapannya kurang tahu. Kayak baru-baru ini ya, dulu kan nggak pernah ada ya. Kayaknya kita harus sedia topeng pas datang wartawan yang bawa HP semua seret pakai topeng. Ya gimana Mas?
Iya benar-benar harus gitu ya biar aman sentosa. Tapi lo suka ngambil kalau pakai ini aman nih. Ini kan kameranya resolusinya tinggi, bagus kan. Kalau pakai handphone sering ngambil juga nggak? Apa lo selalu pakai campers yang selalu pakai kamera ini? Selalu pakai kamera ini. Oke. Terus pada saat akhirnya keluar Dr. Richard kan yang pertama, kaget apa bagaimana? Apa ikutan? Gue mau bikin juga ikutan artis siapa lagi ya? Gimana? Kaget juga nggak? Kaget sih, tapi ya nggak mau ada ikut-ikutan kayak gitu sih. Karena sayang loh. Padahal kalau FYP lumayan. kamu bisa FYP loh kalau ikutan mengekspos kekurangan artis, wajah artis. Kenapa nggak ikut-ikutan? Nah itu kan kekurangan artis. Artis juga manusia, ya kan. Sedangkan saya juga manusia, takut. Bohong nanti masnya di belakang kayak mukanya bopeng. Kalau dia bilang muka bopeng, Mas juga bopeng. Ya udahlah, wartawan manusia, netizen manusia, artis juga manusia. Emang kita tuh penuh dengan imperfection, ketidaksempurnaan, bener nggak? Iya kan gitu. Terus mana dipandang dari fisik tuh iyalah. Dari skillnya lihat Melanie Ricardo kalau nge-host pintar tak. Pertanyaannya tuh kayak punya kayak abis ngebaca dulu gitu sesuatu kayak. Gitu ya. Iya. Tapi berarti ini jadi tren ya di sebutannya kamera tertangkap kamera wartawan gitu ya kan. Kalau punya grup nggak yang ikut misalnya ikutan gibah-gibahin artis gitu? Nggak gibah sih, maksudnya katanya apa ya? Bercanda-bercanda gitu. Wah, ini habis ketangkep nih sama kamera gitu. Ada grupnya gitu nggak sih, Mas? Ada sih, tapi nggak ikutan, nggak aktif juga, nggak terlalu aktif di situ. Cuma baca udah. Kadang juga sampai 100 chat udah baru dibuka, yang di atas nggak ke scroll. Wartawan baik dia, wartawan baik. Jadi saya mau tanya nih terakhir ya. Anyway makasih ya Mas ya, udah kita tanya ya. Tahu nggak kira-kira siapa oknum wartawan yang menyebar ya wajah asli para artis dari Dr. Richard, Melanie Ricardo sampai ke Dinar Candy? Tahu nggak? Mau saya sebut namanya, tapi tahu nggak? Kalau prediksi ada sih. Ya. Prediksi. Pas ada media itu dari mana? Oh, sorry gitu ya, kayak gitu ya. Mr. X. Tapi prediksinya kayak ini teman-teman wartawan tahu ya sebenarnya siapa yang nakal tuh tahu ya. Ada beberapa. Ada lah, iya oknum lah, nggak semua. Tapi again kan itu it's just for fun. Asal mudah-mudahan ketemu sama artisnya jangan yang baper. Karena kalau ketemu sama artis yang baper, yang insecure, kesian, bener nggak Nak? Kasian, takut kena Kasian, mentalnya. kena mental, nggak bisa kerja, ngerasa dirinya nggak cukup. Nah, takutnya tuh suka ada wartawan yang kayak, gimana Mbak? Ini kamera sampai begini banget. emang, sama gue bilang wartawan, lu mau interview mau USG deket banget, lu masuk aja sekalian periksa dalam sama gua. Lihat organ-organ gua tuh, ada bopeng juga nggak? Nah itu emang kadang kita juga yang pakai kamera ini juga suka apa ya? Yang handphone suka deket, kita juga dari jauh kan bisa ngezoom jadi aman. Woi, mundur dikit. Emang mereka sih ada ngamanin audio juga karena kan nggak. Oh, ngamanin Karena audio tapi muka kita ya tinggal mata makanya doang. deketin karena dia nggak pakai audio begini. Cuma kan kerut-kerutan kita kelihatan semua, Bro. Mas, makasih ya. Tetap memberikan informasi-informasi yang berimbang juga ya tentunya untuk masyarakat. Thank you. Dan masih ada sahabatnya Dinar Candy yang akan memberikan berita seputar Dinar Candy. Ini dia Mr. Reportase. Mr. Reportase, rempongin aja Desa. Mama, oh iya. Cantik loh dia. Pamela kok kamu jenggotan sih? Tojok deh sekali deh. Tojok sekali. Oh, jatuh. Jatuhnya diulang. Dapat kan? Dapat ya. Aman. Aduh, apa kabar deh? Tetenya mirip banget. Oh, Pamela bajunya gini ya? Oh, gini dong. Bajunya kuning. Mirip-mirip kan? Iya. Ada yang komen kayak gini, itu si Pamela pakai cosplay kunyit ya. Lanjut, selamat datang di Mr. Reportase, artinya Rempongin aja Desa. Kita rempongin Dinar Permen hari ini. Dinar Candy. Mau pantun dulu ya? Yuk. Bojo kuning endi, cakep. Oh, no Dinar Candy. Yeay, Dinar Candy sikat Mr. Reportase. Dia mau ngeremas loh. Kenapa sih kita sama-sama palsu? Kenapa sih? Kenapa sih kita sama-sama palsu? Lanjut, nama lengkap Ai Dinar Miswari, betul? Betul. Lahir di Bandung 21 April 1993. Cianjur.
Kok salah sih Cianjur? Cianjur, Cianjur. Ya, sono dikit lah Cianjur, Bandung. Ada seorang DJ, Yes. singer, Ya. aktris, host, dan satu lagi, Ya. petinju Hollywood. Aduh, nih gerahnya pakai gini deh. lu Tapi kok aku kuat sih, kalau Dek? jadi penyanyi aku pales beneran. Ya, tapi Makanya kan nggak dulu diterusin. awal karir. Tapi awal kan lo nyanyi kan, Nar? DJ Ya kan? dari awal, Sempat diajak lah nyanyi. peres-peres. Pernah, Iya, itu pernah. produser lu si ini, siapa? Andika Kangen Band. Iya, pernah oh, dulu. iya, dulu banget Kemarin ya. gua ketemu dia di pesawat. Terus? Duduk, set. Lihat dia tuh. Anak gue nih dulu nih, kita anak gue nih dulu. Kayak mau off air gitu tapi beda kota kita. Tapi nggak pulang bareng? Sembarangan emangnya aku apa sih? Sabar. Ih, aku tuh nggak pernah. Maksudnya naik bus bareng gitu loh, atau naik Kalau taksi jangan- bareng? jangan- Kalau menggiring punya opini yang internet kan lain. kalau yang awal-awal tuh suka Iya. ada yang pakai pakaian, aku mah nggak pernah dipakai sama artis-artis. Oh, dipakainya? Enggak, Omong. dipakainya mah. Bule dia miaran bule Kak, sekarang main bule Kak. Ada pacar bule nggak sih lo? Mbak, Iya, lanjut Mister Bule. Lanjut, Iya, iya. kok jadi curhat. dia. Lanjut. Iya. Dinar anak pertama dari 3 bersaudara, bener ya? Benar. Adik laki-laki bernama Benny Prince dan adik perempuan bernama Nengkire Candy. Sang ayah yaitu Acep Ginayah Sobri, Ya. merupakan seorang guru mengaji dan memiliki sebuah pesantren Asal nggak di pantas. Sukabumi. Wow, Ya Allah, wow, bapaknya wow. guru ngaji Guru dan punya ngaji loh pesantren. bapaknya, luar biasa. Lanjut, Dinar pernah kuliah di Universitas Pasundan S1 Sastra Inggris namun Wow. mengundurkan diri. Why? Enggak, sekarang aku masih kuliah manajemen Oh jadi manajemen, nggak Iya. jadi Di mana sastra sekarang? Inggris lagi. di Surabaya Oh Surabaya lah, online tapi? online. Online. Oh, bagus. Awal mula karir Dinar selain DJ adalah menjadi penyanyi dangdut, mengeluarkan single berjudul Potel Pala Barbie. Bener ya? Kelakuan Andika Kangen Kangen Band. Band ya, Dek? Itu kelakuan Andika Kangen Band. Aku nggak Oh mau. Andika tuh awal-awal yang nyuruh kamu dangdut. Potel Pala Barbie itu kan bahasa Lampung, kan Andika dari Lampung. Artinya apa itu Artinya Potel apa sih? Pala Barbie? Potel tuh kayak dipitesin Oh, palanya. pites potek. Iya. Oh iya. Lanjut, sempat membentuk duo dengan nama The Bubble bersama Pamela Savitri. Oh, lu pernah bikin grup berdua? Pernah, tapi buat kayak dunia market malam ya? club, iya, Buat klub malam. klub. Wow, oke. Nama Dinar makin melambung tinggi. Coba deh melambung pakai tetong. Melambung tinggi. tinggi. Coba Wah, dong nyampe kamu loh. coba. Nggak bisa, aku kan diam. Padat merayap Operasi saya. soalnya. Padat merayap saya. Iya. Terus nama Dinar viral menjual celana dalam miliknya seharga puluhan juta Oh rupiah. iya, Celana astaga dalam, Dinar Kak. bener iya gue Celana ingat dalam. sekarang. Astaga. Entertain lo bisanya ingetnya itu-itunya sebenarnya Iya. 2018. Nggak, tapi lu awal-awal emang ngaco-ngaco lu, tapi sekarang lu makin sharp, makin tajam. 2018 itu aku tur Asia dulu DJ-nya Nggak kedengeran, iya dengeran. Tapi nggak Nggak kedengeran, kedengeran jual celana dalam. Prestasi Makanya kagak kalau yang kedengeran, ya? prestasi itu susah. Iya. Terus Lu ya? wartawan, makanya kita jadi liput dong kalau ada prestasi. Tuh. Iya nggak? Makanya sekarang kalau rilis-rilis lagu atau ada nominasi dari Asia, aku belas ke wartawan sekarang Iya, biar lu biar kalau berita dinaikin cerai ya. aja lu pada ngumpul ya kan. iya. Mohon maaf, nggak- hampir ya. Kalau launching lagu aja pada sepi banget Sepi, ya. sepi banget ya. Oh, Ya jual celana dalam ini pas Covid. Iya. Terus iya. sama setelah itu juara air pipis ya? Air Gua pipis jual juga? air pipis, Lah, ada langsung juga. kasus bikini gue ditangkap itu. Sabar. Tapi aku gara-gara jual celana dalam aku jadi co-host ya Deddy Corbuzier. Iya, betul. Iya. Kalau Berdek-dekan. tadi aneh-aneh kan, sekarang Dinar pernah mendapatkan penghargaan peringkat kedua dengan DJ Hot se-Asia versi Yes. EDM Droid, benar. Benar, itu sampai tur ke Arab itu mah. Wow. Pernah DJ di juga Arab. menduduki peringkat pertama The World's Sexiest DJ pada tahun 2018. Tapi itu kayak sebenarnya kalau seksi-seksian kayak gitu di DJ juga ada sensasinya, itu kayak sensasi. Cuman kalau yang bener itu sekarang itu aku kayak di Asia itu female DJ secara musik, aku tuh ranking 4 sekarang. Seluruh Asia. Wow. Ranking satunya, ranking 1 itu diduduki sama Korea, ranking 2 Taiwan, ranking 3 Cina, ranking 4 kita. Itu prestasi tuh. Nggak cuma jual celana dalam. Nah makanya di DJ-nya tuh nggak henti-henti itu gara-gara ada nominasi. Kayak kemarin sebelum boxing turnya ke Singapura, Malaysia, Wow. Kamboja, nanti ada lagi ke mana sih, ke India sana tuh, Jar namanya, Nepal. Sampai ke Nepal kamu aja kamu Nepal ke loh. DJ. Iya. Wah, hebat. Cuco loh. Lanjut. Sempat bermain film diantaranya yaitu Tahajud yang Tersesat. Ya Allah, Tahajud Tersesat Ada loh. itu. Dan Guna-Guna Pelakor. Coy. Tayang nggak sih, Dek, filmnya? Enggak, itu nggak Nggak tayang. tayang. Ini kan
produsernya yang ditangkap yang porno sekarang. Oh ya? Ini yang produsernya. itu yang PH porno-porno Jadi lu itu. sempat ikutan main film porno? Enggak Enggak ya dong, rame kaget. lagi. Beda. Tuh, Berpanggil lah. Jangan dong. Enggak, jadi dia yang memproduseri, aku kaget juga. Kok si bapak itu ditangkap? Ini tuh Oh, alah. syuting tahun kemarin Proyeknya ditayangin. dia. Iya. Oh. Tapi kalau tuh film guna-guna pelakor jadi bener jadi film tuh, wah yang main rame noh. Pelakor kan rame, rame. Adik gua kenal tuh mukanya. Lanjut, pernah juga menjadi single ladies di acara pencarian jodoh yaitu Take Me Out. Iya Pernah. betul. Yang di podium ya. Ya. Itu Terus mah 2016. stand up comedy juga pernah jadi juri. Pernah. Terus ngerujak. Apa Jadi host acara ngerujak sampai Di mana jodoh ngerujak wasiat bapak. Ya, Antv. Ya Oh kan? iya iya Antv. iya. Sering itu sama Kebanyakan ini film Pak. dia. Single terakhir Dinar berjudul Yes Baby. Iya, itu kan model video klipnya cowok Rusia. Itu pacar lo? Dia itu tiktokers tinggi di Rusia. Duitnya banyak. Pada hobi ke Rusia ya. Si Nikita. LL. Si LL juga Rusia bukan sih cowoknya? Rusia. Bukan Ukraina itu. Oh, Ukraina. Ukraina sama Rusia? UK itu. Oh, beda. Ya perang lah sama Rusia. Oh iya. Lanjut, polisi menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka buntut aksi protes berbikini yang ia lakukan di tepi jalan raya. Iya. Itu yang tadi. Dinar terjerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Lu masuk tentang nggak sih? pornografi. Masuk gak sih? Sehari doang. Oh, tapi nggak lama kan? Tapi itu prosesnya panjang. Aku Iya, iya. kalau aku sih kalau masalah kayak gini ya ini pelajaran buat semuanya. Pernah adu jotos di ring tinju dengan Nikita Mirzani. Pernah. Dinar kalah saat itu, namun dia kembali menantang Nikita Mirzani adu tinju setelah dirinya menang melawan Pamela Savitri baru-baru ini. Terus Terus udah kalau- dibilangin kan, ya, lo mau nantang kan? Terus Iya. Nyai Niki mau terima tantangannya? Dia ada ngechat aku kayak gini. Neng beneran nih nantangin gue? Iya kan Niki, soalnya videonya udah nyebar kan. Oh, tadi semasa jeplak ya tadi ya? Iya, terus kata dia, ya udah kalau kamu nantangin aku latihan ya. Pas aku kan lagi santai-santai nih liburan abis boxing kan, abis tanding. Aku lagi liburan nih 10 hari ini aku mau liburan gitu kan di Bali di mana. Aku lihat anjir sih. Udah mulai. Udah latihan. Udah mulai latihan. Niki, Ajar. Niki. Oke, lanjut ada lagi. Udah habis. Siap. habis. Guys, thank you so much karena kita udah ngobrol panjang lebar sama Dinar, tapi seneng banget melihat Dinar bagaimana Dinar berkembang dari tadinya mungkin hanya sebagai sosok artis seksi, tapi Dinar membuktikan bahwa banyak sekali yang dia explore dari dirinya. Iya. Bisa boxing, bisa nge-DJ bukan kaleng-kaleng nomor 4 sekarang tadi udah dibilangin ya. Artinya ada sesuatu yang lebih dari sekedar fisik. Jadi kalaupun Iya. ada yang membuat Dinar wajahnya diekspos dengan kerutan apa segala macam, itu nggak penting. Kenapa? Karena yang paling penting bukan cuma fisiknya, tapi keseluruhan skillnya itu yang bikin itu. artis itu bisa bertahan dalam dunia entertainment di tengah banyaknya artis-artis baru bermunculan. Betul sekali. Aduh. Ya, Dinar sukses sayangku. Sukses sayangku. Pokoknya ditunggu nanti boxing berikutnya Dinar Candy versus Nikita Mirzani. Thank you.